Hari ini langit masih saja kelabu, menahan kepingan embun untuk tidak pergi secepat mungkin. Cakrawala hanya menatap malu di kejauhan. Mentari seakan tak ingin menyapa pada semua yang bernyawa. Kak, bangun. Nanti sarapannya keburu dingin loh. Sial. Rasanya baru 5 menit yang lalu aku tertidur. Mahadi Harinjani, satu-satunya keluarga kandungku yang tersisa. Ayahku meninggal saat sedang melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Maka dari itu, ibu memberikan nama Rinjani untuk dia. Menurutku, ayah adalah sosok lelaki yang paling romantis. Melamar ibu di atas puncak Sikunir. Akan tetapi, 2 tahun kemudian hatiku kembali dihantam oleh takdir. Dikala ibuku harus menyerah melawan neoplasia di otaknya. Tapi kehidupan harus tetap bersemi. Ada banyak hamparan luas yang masih bisa kutumbuhi dengan tanaman penuh warna. Banyak hal menarik yang bisa dilakukan. Salah satunya menemani Rinjani tumbuh dewasa. Ya, dia pintar dan cantik seperti ibunya. Aku takkan sesehat ini jikalau Rinjani tak ada dan membuatkanku sarapan pagi. Menurutnya, sarapan pagi itu penting untuk para serotonin dalam tubuh. Dek, kamu udah dapat panggilan buat kuliah? Belum, Kak. Mungkin bulan depan. Atau mungkin enggak sama sekali. Rinjani, manusia itu diciptakan untuk bahagia, tapi semuanya butuh proses. Kalau kamu terburu-buru untuk menimba layangan, maka akan cepat juga ia jatuh. Tapi aku merasa bisa lebih baik dari mereka, Kak. Mereka yang dititipkan oleh orang tuanya. Namanya Jimmy, motor tua yang sudah kupakai sejak masa sekolah. Menemani perjalanan dari Dago sampai tengah kota, merebahkan jiwa bersama-sama di kala senja sedang tersenyum mesra di atas sana. Hampir setiap menit rasanya dibunuh oleh rutinitas. Seperti metronom yang stagnan, juga udara yang begitu minor tanpa harmonik sedikit pun. Ini bukan passion yang harus dipejejaki. Sudahlah, lupakan saja. Menjaga ego demi kelangsungan esok hari mungkin cukup baik untuk saat ini. Sial, terlambat lagi. Semakin lama di sini, rasanya seperti robot yang tinggal menunggu Bumblebee atau Megatron merembukan tubuhku. Tak ada kemulut yang membuat kita berdiskusi atau saling bertukar pikiran tentang betapa cantiknya Swedish Channel. Yang ada hanya meluluhkan diri pada ribuan angka hingga berkumpul lalu pergi lagi. Rana. Iya, Pak. Makan siang ikut saya ya. Iya, Pak. Oke. Maaf, Pak. Saya harus bawa sesuatu atau enggak? Bawalah 1000 jawaban dari satu klien saya. Oke? Gitu, Pak. Apakah dia akan bertanya kapan aku menikah? Atau kapan aku berhenti bekerja? Tidak. Gue pikir aku masih membutuhkan ini. Tersesatku di taman, tenggelamku di lautan terdalam, menuju ujung dunia. Tempat makan yang sangat sederhana. Para pramusaji pun dengan apa adanya mengakrabkan diri dengan orang-orang di sini. Tak seperti tempat kapital itu. Mereka hanya tersenyum palsu dengan paksaan. Tak banyak yang kupesan. Begitu pula beliau. Hanya lauk pauk secukupnya untuk menemani kami berbincang hingga temaram tiba. Karena kami ingat saudara saya yang di Bandung.
Oh iya, saya ingat Pak. Kamu pernah dengar tentang info PDG? Tahu Pak, tahu. Itu saudara saya yang buat. Oh iya Pak, saya follow juga kalau nggak salah Pak, info BDG. Sial, dasar HP tua. Lamban Yang sekali. ini kan Pak ya? Iya, fotonya bagus-bagus ya. Iya Pak, bagus-bagus fotonya. Rana, saya lihat karya-karyamu. Sejak kapan jadi pegiat fotografi? Pak nggak tahu dari mana saya suka bergandengan dengan kamera Pak. Waktu itu saya lewat meja kamu. Sepertinya kamu lupa menyimpan foto-foto itu. Oh iya Pak, itu hasil foto-foto saya waktu itu ketinggalan Pak. Tapi sekarang tuh alat-alatnya udah nggak ada Pak buat foto, jadi udah jarang banget. Soalnya waktu itu dipakai buat modal datang ke Surabaya Pak. Saya punya 2 kamera pemberian rekan saya di Makassar. Kalau kamu mau, kamu bisa ambil 1. Kameranya sih tidak bagus-bagus banget ya. Tapi saya rasa skill kamu tidak berpengaruh dengan kamera yang biasa saja ya. Wah, ini serius Pak. Saya jadi malu begini Pak. Tapi makasih banyak Pak. Makasih banyak. Hal yang terbaik di dunia ini adalah di saat kita bisa membuat seseorang bahagia. Terkadang, orang yang kau anggap biasa saja atau memiliki sisi buruk dalam sifatnya, pasti ia mempunyai sisi baik pula. Menurutku, manusia dibentuk dengan baik dan buruknya. Udah makan deh? Dek, tahu nggak? Nggak. Serius? Kakak mau dikasih kamera sama bos kakak. Masa? Oh my god, baik banget. Iya. Kenapa bisa ngasih kakak kamera gitu? Iya, gara-garanya sih dia lihat hasil foto-foto kakak gitu kan. Terus ya kakak sekarang ketemu jodoh baru deh. Ya elah, jodoh tuh manusia tau nggak, bukan kamera. Yang penting kan sama-sama ngasilin. Ya udah, kalau gitu nanti kakak nikah sama kamera, terus penghulunya Polaroid, terus nanti tamunya lensa-lensa. Udah gitu aja, nikah sama kamera. Malam ini aku akan bertemu kembali dengan Pangga. Dia ingin mampir ke rumah petaku. Ya, rumahku tetap istanaku. Walau tak besar, setidaknya bisa melindungi kami dari hujan dan terik. Kurasa itu sudah cukup. Maaf ya agak berantakan. Itu adik kamu? Iya Pak. Udah kerja? Belum sih Pak. Saya pengennya dia kuliah dulu. Biar saya aja yang kerja. Sekarang lagi cari tempat kuliah juga, tapi ya belum rezekinya sih Pak. Tunggu aja, asal ada kemauan pasti bisa kok. Iya. Ini Pak, adik saya. Tangga. Makasih Dek. Iya, halo Pak. Iya. Makasih Dek. Iya. Diminum Pak, silakan. Rana, ini kameranya. Coba dicek dulu. Iya, makasih Pak. Saya cek dulu ya Pak. Wah Pak, ini sih bukan kamera biasa Pak. Saya pernah pakai ini kamera bagus banget Pak. Ya, pekerjaan itu seperti makanan kesukaan ya. Betul Pak. Walau kadang memang kita harus makan apa yang tidak kita inginkan Pak. Rana, finansial kantor tak semakin membaik. Saya akan pulang ke tempat kelahiran saya. Mungkin akan membangun usaha di sana. Lalu bagaimana dengan para pekerja yang lain Pak? Saya akan membuat surat PHK untuk semua karyawan. Tapi saya sudah titipkan kamu di tempat yang baru. Semoga di tempat yang baru kamu cocok. Memangnya itu di mana ya Pak? Tempat kamu di Bandung, bukan di sini. Ada kesempatan di tempat saudara saya. Ya, semoga kamu senang bisa menerimanya. Aku dan Renjani mungkin menjadi orang yang sangat bahagia kali ini. Selamat malam, kereta tujuan Bandung akan segera diberangkatkan. Terima kasih. Bandung, aku pulang. Udara yang sangat sendu. Sungguh, sudah lama aku merindukan ini. Saat ufuk masih malu-malu, mentari masih bersiap-siap menyapa.
Aku dan Renjani tiba di Bandung. Tempat sejuta kenangan dan harapan bermuara. Menjejaki trotoar Braga, melihat pelukan. Kami menanti jemputan datang menghampiri, sambil sesekali mengintip sudut langit yang mulai membiru. Bintang kita pun selalu bersama berada di titik itu. Tapi rasa mempunyai warna yang berbeda. Rasa yang berasal dari ketiadaan. Karena semua itu sulit untuk diungkapkan. Nikmati rencana yang membiru. Aku terpikat berulang kali. Membuka tumpukan kardus sisa pindahan kemarin. Sambil perlahan ku cicil sedikit demi sedikit. Kulihat ada kumpulan foto-fotoku waktu kecil dulu. Sungguh tengil. Mungkin sifat tengilku sudah ditanamkan sejak dini oleh ayahku. Tunggu. Bukannya ini Keisha? Keisha, kau berikanku begitu banyak kenangan manis yang tak mungkin ku lupakan. Keisha adalah salah satu di antara cahaya kunang-kunang yang telah redup. Sempat mencari dan berharap, tetapi hanyalah harapan sirna yang kudapati. Masa lalu jangan dilupakan, tapi tidak harus dijalani juga. Ya, kemana? Aku menjual Jimmy. Rasanya kecewa pada diri sendiri. Tapi tak mengapa, aku membutuhkan lensa untuk modal awalku survive di sini. Walau raganya tak ada, aku yakin kenangan tak akan pernah bisa dilupakan. Mungkin confusion yang akan membuatmu lupa. Aku membeli 2 lensa. Walau ini bukan barang baru, aku yakin sang penjual merawatnya dengan baik. Aku sambil mengutak-atik lensa baruku. Bagus juga. Kak, Mana kamu? aku hari ini mau tes beasiswa nih. Doain aku sukses. Amin, amin. Hati-hati ya di jalannya ya. Pasti. Jangan kemalaman baliknya. Bawel, pergi dulu ya kakakku sayang. Yuk. Hati-hati. Yuk, dah. Yuk. Kemarau telah datang. Hujan pun menghilang. Seperti gugusan-gugusan dahan kering yang terpanggang. Panas menelisik setiap hari. Seraya menemani setiap langkah kecil ini. Sial. Aku kembali merindunya. Keisha, di mana kamu? Boy. Ya. Ngelamun apa sih? Lagi enak aja suasananya buat ngelamun. Yogi salah satu sahabat baruku di kantor. Orang tuanya mantan petinggi di kepolisian. Didikannya yang keras nggak bikin dia menjadi orang yang menyebalkan. Percayalah, menilai manusia tak perlu dari latar belakang keluarga atau lingkungannya. Kenali saja, kau akan tahu. Katanya kamu Sabtu ada event ya? Ada sih, mau join? Enggak lah, saya mau kencan. Ya elah, emang udah punya cewek. Bentar. Yang saya? So-soan dasar. Bandung mulai kisruh sekarang. Kisruh dengan kumpulan robot yang berjalan. Tapi, menurutku itu hal yang biasa. Semakin berkembangnya waktu, hal ini akan terjadi. Karena kebutuhan selalu menjadi tujuan utama. Masih Kang. Oh iya? Dari Info BDG ya? Iya betul. Ya, saya Naila Kang. Halo, saya Renjana. Mata yang begitu indah. Ya Tuhan, kenapa aku gugup? Udah maaf, saya ngelamun. Ya ini ada ID card-nya Kang. Oh iya, iya. Terus kalau misalnya Kang butuh apa-apa bisa panggil saya aja ya. Siap. Kalau begitu saya permisi dulu ya Kang. Makasih Mbak ya. Iya. Ini kesempatan emas, Mbak. tak boleh meleset sedikit pun. Boleh minta kontaknya? Oh, Biar. Yes, aku berhasil.
Lamanya berkelana sendiri mungkin membuatku sangat cepat menuai perasaan. Tapi, bukankah jatuh cinta pada pandangan pertama itu memang nyata? Walau aku takut kembali ditelan ombak kehidupan yang begitu besar, tapi tak ada salahnya mencoba. Apakah kau titik koordinat di antara bintang itu? Ataukah engkau sebuah planet indah lainnya di semesta ini? Di mana aku bisa memulai kehidupan baru, memupuk segala asa dan angan bersama. Interaksiku semakin berkala dengan Naila. Kami sering berjumpa, kami mempunyai beberapa kesamaan. Contohnya, Naila gemar menggambar di tempat yang sejuk dan jauh dari keramaian. Sedangkan aku senang menuai kata per kata ke atas kertas. Tentunya di tempat yang sama. Aku kira dia akan kekanakan. Ternyata, tiap jahitan kalimatnya mengunci dugaanku. Pemikiran dia begitu santai dan cuek bikin lelaki manapun penasaran. Sebenarnya aku ngejaga jarak banget loh Kang sama cowok. Jaga jarak. Emang kenapa, Nay? Ya aku malas aja kalau misalnya harus mulai sesuatu yang akhirnya akan hancur juga, bukan? Hancur. Kalau kamu gak mau hancur, kamu berhenti merindukan sesuatu. Itu cukup kok, Nay. Tapi kan manusia punya rasa. Gak bisa dong begitu saja berhenti merindukan sesuatu. Nah itu kamu tahu. Dengan kamu menjaga jarak, kamu melawan rasa yang ada. Bahkan dengan kamu lawan itu bakal jadi bumerang buat kamu. Tapi by the way, kenapa kamu mau jalan sama aku? Sepertinya aku mulai kecanduan rindu, Kang. Langit di sore ini berada di tepian hatimu. Rani, Ya kak. sini dong bentar. Mau ngobrol. Ya kak. Kalian belum pulang. Ini baru nyampe banget. Kenapa kak? Emang ada apa? Kemarin tuh kan kamu bilang pengen kerja part time gitu. Nah kebetulan kakak tadi udah ngobrol sama teman kakak. Ada tempat buat kerja part time gitu di galeri. Terus? Kalau kamu santai, besok ke galeri aja gitu. Bisa? Bisa. Karena aku juga besok kosong sih. Jadi besok aku ke galeri pasti. By the way kamu diantar siapa? Sama siapa ya? Sama kakak? Enggak. No. Aku sekarang udah ada yang antar. Siapa? Ada deh, nggak usah kepo pokoknya. Ya, Besok aku ke galeri. Gak usah khawatir. Gaul banget kayaknya di Bandung ya punya Iya, teman baru. harus gaul. Hari gini nggak gaul. Ya udah besok tinggal ketemu aja ya. Film yang rame apa sih sekarang? Nggak tahu nih. Kak, apa aku rusak? Udah gantiin. Kamu mau kerja part time? Ya, nggak mau, pokoknya gantiin dulu. Baru Nanti nanti minta part fotonya time-nya. Iya ya. Kantor ini tak begitu besar, tapi aku merasa lebih baik karena jarak kami begitu dekat. Tak ada sekat-sekat yang menjulang tinggi yang menahan kami untuk berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Kang Cip, saya mau izin keluar sebentar boleh? Enak pisan? Iya Kang Cip. Naik ke mana gitu? Saya mau ngantar adik saya Rinjani buat kerja part time itu di galeri. Ya kebetulan yang punya galerinya itu teman saya dan sekarang mau ada ketemuan gitu. Besok tuh. Salam buat adanya. Iya. Ya. Makasih Mas. Sok, enggak. Hati-hati. Lan. Iya. Ai nama adik kamu teh tadi Rinjani ya? Iya Kang Cip, kenapa ya? Itu sih asa pernah dengar gitu, tapi yang di mana gitu. Ngesok bisi telat. Ya, adanya. Makasih. Sok mangga. Assalamualaikum. Salam. Sepatu ini gak bersih-bersih. Sepertinya terlalu banyak cerita yang dilalui dengan sepatu ini. Wajar, aku gak menggantinya sedari 2 tahun lalu. Kurasa ini masih kokoh dan bagus. Mana, Ran? Tidak perlu. Kamu mau mana?
lama. Udah ya, dulu yuk. Dari mana Sob baru datang? Mana Ran? Tim gua. Ya, masuk ya. Ya. Kenapa balik lagi? Lupa jaket. Yogi. Jingga Bandung Utara, hawa dingin bertemu angin, mengajaknya berpelukan. Yang matahari jingga Bandung Utara. Tidak ada polusi dan polusi di sini. Bahkan sesekali bisa merasakan tenangnya diselimuti kabut tebal. Rinjani belum datang, Kang. Belum. Bentar lagi kayaknya nih. Kayaknya kamu lagi banyak yang dipikirin nih. Enggak sih. Aku lagi cuma ngerasa kesepian aja. Tapi itu bukan karena kamu atau apapun. Sebenarnya ada hal yang gak pengen aku omongin dan aku diam aja tanpa ngelakuin apa-apa. Andai manusia punya sayap, aku milih terbang ke atas awan. Kayaknya di sana lebih nyaman. Kang, kadang manusia selalu merasa kurang. Kadang merasa nggak punya apa-apa. Atau bingung harus ngapain lagi. Itu yang aku alami beberapa bulan yang lalu, Kang. Sebelum aku ketemu kamu. Sekarang Akang harus lebih positif aja. Kadang suka mikir, apa yang aku harapkan semua sudah terwujud. Lalu, apa yang aku inginkan lagi, Kang? Bahagia. Aku sudah sangat bahagia, Kang. Aku hanya rindu pada ayah dan ibuku. Naila memegang tanganku, membuatku lebih percaya bahwa akan selalu ada orang yang memegangimu, walau kau akan tenggelam di lautan terdalam. Gambar apaan sih? Misi. Nah tuh Rani tuh. Rani, kirain kamu nyasar loh. Enggak lah, Kak. Mungkin nyasar. Yuk. Kakak ipar. Hah? Kakak ipar? Maaf loh, Kak. Nggak ngasih tahu kalau bisa aku bareng sama dia. Jadi gitu. Pantesan nggak bilang-bilang sama siapa ya. Jadi duduk deh. Aku nggak akan kepo. Oke. Kalian berdua duduk aja deh. Udah duduk. Ada aja ya. Di sini tempatnya enak banget ya, Kak. Oh iya dong. Kayak lebih tenang dan sepi. Ya nggak sih? Iya dong. Kayaknya kamu betah di sini. Pantesan. Yang cantik juga. Iyalah. Besar. Ada dia ya. Betah lah. Oh iya Rani, yang punya tempat ya bisa datang. Jadi kakak aja ya yang wakilin. Kalau misalnya kamu minggu depan udah mulai kerja, siap. Siap banget, Kak. Itu mah aku udah semangat banget. Akhirnya, Kak, aku dapat kerja. Jadi aku nggak nyusahin Kakak lagi. Semangat Rani. Iya, fighting. Jangan ngecewain loh. Ya enggak lah, Kak. Pasti aku semangat banget kerja di sini. Siap. Jagain aja deh. Siap, Kak. Semangat ya kakaknya. Hidup terkadang butuh waktu untuk kau taklukkan. Walau ada yang menanti, entah itu bahagia atau kecewa. Dia semakin tumbuh dewasa. Dengan siapapun dia bercengkrama, aku akan tetap menjadi orang yang paling mengawasinya. Aku hanya tak ingin dia menangis hanya karena lelaki yang dicintainya berpaling. Semoga saja pilihan yang tepat. Ya?
Mendengar sakit itu mungkin sesuatu hal yang baru. Seperti berita baru bahwa Rinjani dapat beasiswa dan dia bisa kuliah. Lalu memiliki kekasih hati yang kau harapkan. Semua sudah berjalan pada porsinya. Rinjani nampak kebingungan. Seperti ada yang sedang ia pikirkan. Seperti pemikir keras, hanya duduk di balkon sendirian. Kamu kenapa, Dek? Kelihatannya banyak yang dipikirin, Dek. Enggak kok kak, aku gak kenapa-napa. Baru kali ini aku melihatnya seperti ini. Aku tak terlalu yakin kalau itu soal cinta. Yaudah, kalau gitu kakak tidur duluan ya. Jangan banyak pikiran. Oh iya, jangan lupa besok sore ke galeri ya. Suasana di sini sangat sejuk. Walau ada terik yang menyambar di setiap permukaan kulit-kulit ini. Aku yakin senja sore ini akan bagus. Aku tak pernah membayangkan sebelumnya. Saat hancur yang kulalui, saat duka mendalam yang menghantui, semua itu terasa cepat berlarut. Seakan itu hanya seperti mimpi semata. Tak kubayangkan jika Pak Angga memutuskan hubungan kerja denganku tanpa memberikan apa-apa. Mungkin aku sedang mati-matian di luar sana. Sekarang hanya perlu terus bersyukur. Ada rindu yang tertinggal. Sampai kapan kamu mau sembunyi? Keisha, kamu? Aku selalu nunggu kamu, Rejana. Tapi kamu gak pernah datang. Aku senang lihat kamu lagi. Tapi aku juga tahu semua rasa gak bisa kita persulit. Mungkin aku akan mulai berhenti merindukan kamu. Sekarang aku bisa pergi lebih tenang. Aku tahu cinta bisa membuat kita belajar menjadi lebih penyabar dan ikhlas pada situasi apapun. Kamu orang baik, Renjana. Jaga apa yang kamu miliki. Keisha, kita tahu satu sama lain apa isi hati kita. Tapi kali ini bukan saat yang tepat. Terkadang hal yang menyakitkan adalah saat kau diberi dua buah pilihan. Karena dua itu menggenapkan, maka ada yang harus kau pilih. Keisha mungkin akan pergi lebih jauh lagi, seseorang yang aku tunggu kehadirannya. Tapi semua telah berbeda. Ada yang harus kau jaga perasaannya, dan ada yang harus kau tinggalkan jauh-jauh masa lalunya. Percayalah, sejauh apapun kau berpijak, kau pasti akan kembali di tempat yang sama. Pak, stop Pak. Kang, bangun Kang. Bangun. Mau dirapiin? Udah nggak usah. Nggak usah. Bakal lagi Kang. Ya lo, Kita sama-sama begitu sakit. Apa yang kita inginkan bukan untuk menghancurkan tiap kepingan rasa yang selalu tumbuh. Ada yang harus kamu selesaikan, Kang. Ada juga yang harus aku tinggalkan. Maaf, Kang.
Apalagi mau kamu? Rinjani, Kang. Rinjani kecelakaan. Kecelakaan? Maksud kamu? Dia kecelakaan pas mau menuju ke sini. Lebih baik kita sekarang langsung ke rumah sakit. Ayo. Rinjani, kakak merasa menjadi lelaki paling gagal di dunia ini sekarang. Maafin kakak, gak bisa ngejaga kamu dengan baik. Kak, manusia itu diciptakan oleh takdir. Kita hanya bisa mencoba sedikit merubah apa yang terjadi. Aku gak apa-apa kok, Kak. Yang sabar ya, Kang. Saat ini ada yang lebih penting dari hidup saya. Kalau kamu mau pergi, silahkan. Maaf, Kang. Nela udah gak kontekan lagi sama Kak Rana. Enggak. Kenapa? Kak, kadang kita tuh gak tahu dengan sebuah hal yang sebenarnya kita tahu. Maksud kamu? Karena tuh gak benar-benar pergi, Kak. Aku tahu karena tuh sayang banget sama Kak Naila. Bahkan melebihi apapun yang Kak Naila tahu. Hari ini kepalaku dipukul habis-habisan oleh terik. Untuk saat ini, menurutku itu hal yang lebih menyakitkan dibanding dengan patah hati. Tempat ini mengingatkanku pada sosok Keisha. Dia sering menemaniku ke tempat ini. Daerah ini termasuk tempat yang sering kusambangi. Banyak hal yang menarik dan aku kagumi. Aku lebih memilih bisa banyak berinteraksi dengan objek yang kuabadikan dibandingkan hanya mengambil gambar lalu tak pernah tahu cerita apa yang dimiliki oleh objek tersebut. Woi. Woi. Santai dulu. Woi, dari mana nih? Widih. Gitu dong jadi adik ipar. Ih, dasar. Pengertian, ya kan, Dek? By the way, Kak, tadi aku lihat motor tua gitu. Bagus banget dan kayaknya cocok banget buat Kakak. Serius? Ya kan? Di mana? Sana sih depan. Jauh nggak? Itu di situ doang. Yaudah, mending lihat yuk. Ayo. Keluarga kami makin bertambah. Mungkin ini yang Naila bilang. Semua yang diinginkan telah tersedia. Masih ada yang akan dilalui. Mungkin aku akan menikah. Begitu pula Rinjani. Aku tak ingin hidup ini menjadi singkat. Mungkin hanya perlu mensyukuri apa yang telah didapatkan. Itu tuh, Kak, motornya. Mana yang hitam itu? Wow, kalau itu sih bagus banget, Bos. Oke banget. Iya kan? Makanya kalau misalkan Kakak mau motor kayak gitu, Kakak harus jadi nabung. Harus lah, biar gak dijemput terus sama Naila. Iya nggak? Iya. Apa arti sebenarnya dari kata bahagia?
dengan sedikit hal yang hilang dalam hidupmu. Apa yang bisa kita deskripsikan dengan itu? Jemarimu akan menjadi cerita yang kemudian membias dalam angan. Tapi kota ini selalu memiliki pesonanya. Dan kau adalah salah satunya. Kang, kalau kita punya anak, namanya siapa ya? Namanya Bandung. Bandung Sasrawijaya. Fajar tak bersinggah di atas rumahku, hilang dan pergi menjadi kelabu. Ayah, kenapa nama belakangku Sasrawijaya? Itu karena nama bunda kamu, Kezia Sasrawijaya.